Halo semuanya. Halo. Ini terlihat banget memang keluarga. Karena langsung kompak loh. Halo kayak gitu. Rumah gue lagi kedatangan Gen Halilintar. Total ada berapa tuh? 12 apa? 12 yang Gen Halilintarnya, belum dengan ada gurunya, ada kameramennya, ada serbu rumah Raditya Dika. Di rumah gue. Tadinya mau ngajakin Sai main ke sini. Terus gak taunya rame banget pas gue turun ke bawah tuh. Kaget, gak taunya lagi ada ini ya sekarang konten serbu. Iya, dan ini adalah YouTuber pilihan kita yang pertama untuk berkolaborasi dengan Gen Halilintar. Karena sebelum ini Gen Halilintar gak pernah collab. Yang bener. Jadi yang pertama kali adalah gak mungkin. Raditya Dika. Gak pernah collab? Gak pernah. Saya juga gak pernah. Serius? Serius? Ah, gak mungkin. Serius. Oh, dan kabarnya setelah video ini saya akan diangkat anak, jadi jadi 13. Kebanyakan. Iya, sebenarnya Bu Gen sama Halilintar tuh memang memberi perhatian kepada Radit gitu ya. Oke, ini mumpung ada tante ya, juga ada Sai ya. Sai ini di antara keluarga Gen Halilintar tuh subscribernya nomor 2. Berarti bisa dibilang selain Atta yang orang paling inget Sai dong. Iya. Bener nggak? Terus abis itu kalau nggak salah yang paling kecil Ahtan. Bukan, selanjutnya nomor 3 Halilintar Lenggogeni Channel. Oh, itu channel mamanya. Oh iya. Itu ayah. Iya, betul, iya. Kelewat kan? Iya. Enggak, maksudnya yang orang kenal. Orang kenal iya. Orang kenal iya, Kahtan. Emang setelah saya itu Fatim tadi nomor 7. Iya. Terus Fateh, terus Kahtan. Kalau secara subscribernya. Oke. Karena orang kalau misalnya ngomongin Gen Halilintar, Atta, Sai, ya kan pasti langsung kayak gitu. Terus atau enggak Kahtan. 11. My family, my team. Yes. Oke, bisa dijelasin konsep itu nggak? Oh iya, My Family My Team itu karena kita di dalam rumah mengerjakan tugas-tugas rumah semuanya bareng-bareng. Jadi nggak ada no maid, no babysitter, tapi semua kesadaran sendiri memilih tugas yang dia seneng, gitu ya. Apakah itu yang seneng ngepel, yang seneng bersihin kamar mandi, yang seneng masak, yang seneng ngurusin laundry. Nah itu bekerja bersama. Jadilah My Family, My Team. Jadi bekerja sama jadi secara tim. Secara tim, baik di rumah dan di luar rumah juga. Karena dari misalnya tadinya yang suka masak, jadi dia bikin usaha catering. Yang suka ngurusin baju-baju, jadi bikin kayak clothing line, kayak gitu. Jadi semuanya bekerja bersama My Family, My Team. Jadi keluarga yang 11 anak nggak bikin pusing, tidak mengganggu, tapi jadi membantu. Tapi tadi aku ngelihat pas di atas kita ngobrol, itu sangat-sangat behave banget gitu semuanya ya. Gimana caranya supaya ngebuat apa itu berarti kita nyuruh anak ya? Gimana membuat dia mau melakukan itu? Padahal kan dia punya keinginan lain gitu. Itu. Jadi jagonya adalah Pak Halilintar. Ya, saya sampai nulis buku khusus Halilintar The Father The Influencer, minggu depan keluar. Nah, itu bagaimana Pak Halilintar itu jago banget menyentuh hati, jiwa yang jadi raja kita ini. Jadi sehingga semuanya terbangun, tercuit, terangsang untuk semuanya membantu, kerjasama, saling menyayangi, saling bertanggung jawab. My Family, My Team. Siap. Terus aku pernah bercanda tuh di depan wartawan, bilang, Mas Radit mau punya anak berapa? Anak 11, biar kayak Gen Halilintar. Terus tante baca ternyata. Aku baca di... Saya baca, langsung bilang sama Pak Hali kan. Radit tuh baru merek bilangnya katanya mau punya anak 11 kayak Gen Halilintar. Disarankan nggak? Setelah tante menjalani punya 11 anak, itu kalau misalnya aku bilang, enak gak sih punya 11 anak itu gimana nih? Enak dong. Enak. Jadi kalau Radit bisa ngomong gitu berarti dia memang jeli ya melihat bukan saja berkahnya, banyak anak juga banyak rezekinya dan peluangnya dan lain-lain. Iya. Oke. Perspektif Sai. Ada anak keberapa? Saya anak keberapa? Anak keenam. Anak ke-6. Aku anak tengah, jadi bawah aku 5, atas aku 5. Oke, sebagai anak di tengah-tengah persis nih, ngelihat ada di tengah keluarga yang 11 orang tuh gimana itu? Pusing nggak? Pusing sih, kadang-kadang pusing. Apalagi pas lagi ngatur kalau lagi syuting. Kayak syuting kan aku jadi direkturnya. Direktur, terus sama DOP itu aku sama Bang Torik. Nah, pas lagi syuting tuh emang literally pusing banget. Tapi kalau dalam rumah semuanya kan udah ada pembagian masing-masing ya. Jadi udah nggak pusing. Oke, nah ini masing-masing punya channel YouTube kan? Masing-masing punya channel. Tante memperhatikan nggak? Maksudnya mereka punya channel YouTube nih, apa dikasih tahu? Kamu bikinnya ini, kamu jangan yang ini, kamu bikinnya ini, kamu enggak ya? Enggak. Semua dibiarin kreatif semua. Udah terserah. Gitu? Iya terserah. Oke.
Cuma pagi-pagi itu kita ada morning briefing. Morning briefing. Jadi habis subuh tuh morning briefing tuh tujuannya untuk menjaga ininya, hatinya, jiwanya, ruhnya, visinya sama, tujuannya sama, nggak keluar dari koridor. Kayak gitu. Jadi makanya semuanya kontennya baik lah gitu, maksudnya aman gitu. Iya. Pokoknya kita mesti family friendly. Oke. Nah, terus soal persona, kan Sai banyak yang ngelihat kayaknya sengak banget nih gitu kan udah botak, kadang-kadang pakai singlet ya, apa sih? Singlet gitu kan, terus ngomongnya itu alisnya kayak segala macam. Itu memang beneran atau emang persona yang diciptakan untuk beda gitu? Iya, bener itu. Gimana persona yang beda. Oh iya? Iya. Jadi kayak bukan Bisa baca gitu ya Bang Radit ya, keren banget. Jadi sebenarnya aku tuh emang gak terlalu kayak gitu, mungkin agak dikit mungkin ya. Cuman kayak apa namanya? Tujuannya sebenarnya pengen lucu, cuman kadang-kadang pas aku lagi bikin kayak gitu kadang-kadang salah bentuknya malah kelihatan sombong. Jadi tujuannya pengen lucu sebenarnya. Tapi emang beda loh. Pas tadi di atas juga bercanda-bercanda juga beda ya. Beda ya. Soalnya tadi dikirain karena kan kita belum kenal ya. Maksudnya aku nggak tahu saya yang sebenarnya kayak gimana ya. Tadi pas semua terus apalagi yang paling kecil yang suka lucu. Kahtan. Kahtan ya. Fateh toh, Fateh. Yang Fateh ya. Yang suka di banyak atasnya. bacot-bacot gitu. Iya itu Fateh. Ngeselin itu ya. Tukang roasting dia, tukang roasting. Itu lucu banget. Paling ngeselin di rumah. Itu lucu banget. Tapi itu bakat jadi komedian yakin. Lucu Wah, banget. nanti dia belajar sama Bang Radit. Yang lain kan lucu-lucu nih. Terus saya ternyata juga cair gitu. Kirain bakal gitu. Gak taunya enggak. Kayak pengen makan orang. Iya. Tapi ternyata enggak ya. Maksudnya kenapa persona yang dipilih itu yang sesangar itu? Sebenarnya kan aku ada kayak karakter, ada beberapa karakter di YouTube. Di Jadi YouTube. ada pas lagi kayak gitu, ada yang kayak lagi friendly, ada yang kayak, cuman kebanyakan yang kayak gitu dulu. Iya. Oh iya, kayak dia kan pernah bikin konten dia ada 2 Sai. Iya, Sai iya. satu, Sai 2 kayak kembar. Iya, Nah iya, ini yang satu baik, yang sini sombong kayak gitu. Oh, I see. Cuman tapi kan pasti ada orang yang nggak suka ya. Maksudnya Iya. kalau ngelihat itu kan sebuah Iya. kewajaran ya kalau orang lihat kok kayak gini gitu. Nah, Tante melihat ada orang yang misalnya mengkritik Sai gitu. Gimana menyikapinya gimana? Ya terus Sebagai terang, orang tua gitu. Ya terus terang sih kalau saya termasuk fans dia karena saya seneng banget video-video dia ya. Jadi Sasquatch saya nih, Sasquatch. Iya, Jadi itu namanya Sasquatch. Setelah saya nonton itu suka misalnya aduh, saya akan kasih masukan. Sai ini kalau bisa kayak gini, ini jangan kayak gitu, nextnya kalau ini kayak gini. Bahkan ada yang terlalu agak-agak ekstrim saya suruh yang ini kayaknya kamu ini dulu deh gitu kalau bisa. Oh, itu belum tayang. Udah sempat Oh, udah tayang. sempat tayang. Kalau masih di bawah 100.000 kan bisa langsung tuh. Oh, Cuma bisa kadang- dipotong. langsung di-trim. Cuma kadang-kadang kalau aku telat, aduh itu kenapa gitu. Ini pernah ada yang di private nggak sih ya? Ada. Sampai saya bikin video sendiri, saya nelpon, negur dia, terus dia oke mami delete. Iya. Cuma kalau aku memahami karena saya waktu itu mungkin ya sampai sekarang mungkin masih 15-16 ya. Iya. Jadi itu masanya untuk nyari gue tuh mau ngapain sih sebenarnya Iya, ya kan. betul. Gue mau eksperimen dengan itu. Dan kadang-kadang ada orang salah terima dan ya itu bagian dari pembelajaran kan. Iya. Oke. Jadi kalau ayahnya selalu bilang gimana tentang pupuk itu? Iya, jadi kalau misalnya ada orang kayak komen misalnya gitu, kita cari apa kesalahan kita, jadi kita benerin kesalahan kita, dan emang selalu ada salah juga kan. Jadi kita selalu benerin, dan kalau misalnya dia emang hate kita, anggap aja dia pupuk. Pupuk kan dia Itu apa? kotor, jorok, bau, tapi dia kan Bisa menyuburkan. Menyuburkan. Iya. Jadi pupuk itu sesuatu yang positif. Jadi membuat kita lebih berhati-hati, kita lebih memperbaiki diri kayak gitu. Oke. Jadi makin semangat. Iya menarik Jadi juga ya. nggak ada yang bikin down gitu nggak. Iya. Karena kalau aku juga sering sih karya-karyaku dikritik orang ya. Maksudnya kalau bikin film atau apa. Ya kalau kita membuat sesuatu ke publik, ya publik berhak buat menilai kan. Iya. Dan kita berhak untuk menentukan sikap. Betul. Kita bisa baperan nangis di kamar atau apa yang bisa gue perbaiki dari diri gue. Gitu kira-kira Gitu ya? kayak gitu. Oke. Nah, Atta ini udah mau 10 juta subscriber loh. Yang terbesar di Asia Tenggara. Dulu Atta itu jauh banget di bawah gue. Sekarang lewatin coba. Dilewatin Ricis dulu, habis itu Atta. Atta kan nomor 1 di Asia Tenggara, bentar lagi 10 juta subscriber. Menurut Tante, apa yang ngebuat dia bisa kayak gitu? Di rumah, apa yang kelihatan di dia? Kok bisa tiba-tiba jadi paling gede sendiri gitu di Indonesia gitu? Yang jelas sih, ini sebenarnya tips juga ya buat para YouTuber. Iya. Itu bikin
dia resepnya mesti upload setiap hari. Oh dia. Konsisten. Konsisten. ya? Jadi orang udah tahu setiap hari bakal ada channel dia, jadi nunggu gitu. Nah, itu penting sih. Kemudian jaga fresh konten itu. Jadi jangan kan sekarang semua terus berkembang nih, dan sekarang YouTube di Indonesia grow-nya luar biasa banget. Luar biasa banget. Luar Tertinggi biasa banget. dari seluruh dunia. Termasuk Tertinggi. sekarang tertinggi. Di saat yang di Amerika sekarang udah agak slowing down, yang Indonesia kenceng banget sekarang. Iya. Nah, jadi tapi jadi kayak ada apa ya, yang tidak mau berubah masih dengan bentuk lama jadi agak slow, tapi yang mau terus fresh, yang baru lagi itu semua pada kencang. Oh. Nah, Tapi apa yang dilihat dari Atta yang dulu sebelum dia tiba-tiba sebesar sekarang di rumah tuh udah kelihatan? Apakah dia memang ulet kah atau dia orangnya penasaran kah? Apa yang ada di? Iya, jadi kalau memang sih kalau kayak Pak Halilintar itu selalu menanamkan anak-anak tuh berjiwa gigih, sungguh-sungguh gitu ya. Jadi pokoknya apapun itu kita mesti jadi yang terbaik, mesti bikin yang terkini, yang semua gitu. Nah, Atta tadinya kan bersama di Gen Halilintar. Nah, terus ketika udah Gen Halilintar bikin karya, dia mau membuktikan diri. Aku juga pengen buktikan bahwa aku juga bisa gitu kan. Nah, bahkan tadi sempat Said di atas dulu. Terus dia bikin sendiri dan dia bikin setiap hari, dia terus naik kayak gitu. Bener nggak ada yang nyangka loh, karena dulu semua orang taunya Sai kan, yang review kamar lah itu kan orang lihat dia, dan editannya Sai kan juga beda ya. Fotografi gitu. Anak 15-16 tahun tapi editannya kayak dikerjakan orang profesional. Itu ngedit sendiri beneran? Ngedit sendiri sampai 100%? sekarang. 100%. Oh iya, nggak ada sama sekali. Diem-diem bayar orang gitu. Jadi aku tuh kayak orangnya tuh kayak kalau misalnya aku mau, aku pasti harus dapetin. Iya, jadi pas misalnya aku pengen editing nih, aku harus ngerti aplikasi itu sengerti-ngerti. Jadi pernah sampai aplikasinya error, aku restart ulang komputernya gitu, ngerti kan? Iya. Kalau dia Ngulik sendiri lah. Nulis sendiri. Ngulik Apa aja. Jadi itu nurun dari papanya kan. Dari Pak dari Halilintar tuh orang suka ngulik banget. Nah, tapi kenapa sekarang Said kayaknya jarang upload? Kalau nggak salah jarang-jarang ya? Jarang banget. Itu Sebulan kenapa? bisa enggak, sekarang sebulan sekali. Karena aku pegang 2 channel kan. Jadi satu channel aku, satu channel Gen Halilintar. Oh, jadi karena channel aku tuh direkturnya tadi. sekarang jadi kayak channel kedua. Jadi aku lebih fokus ke channel yang Gen Halilintar. Aku kayak bikin film kemarin, short film. Iya. Habis itu bikin video klip. Nah, video klip itu kan bisa bikin kayak 2 minggu. Nah, itu stop video udah. Itu yang terakhir yang di Seoul itu, yang video klip sama Gen Halilintar nyanyi-nyanyi itu bukan? Nah, itu paling gampang. Itu cuma kayak lagi jalan sambil bikin video klip gitu. Mumpung lagi di Korea, jadi kita kayak bikin lagu Korea. Yang sekarang sedang digarap banget nih singlenya Gen Halilintar, Ziggy Zaga. Jadi kan Gen Halilintar tuh kan Thunder, Zigzag. Oh iya. Zigzag. Jadi Sohwa tadi yang nomor 2 bikin lagu Ziggy Zaga, jadi kayak family anthem lagu gitu. Nah itu jadi mau bikinnya yang keren banget. Jadi syutingnya udah berapa negara ya kemarin yang di salju, yang di sini sampai pulang, belum lagi ada satu scene lagi 6 3 negara lagi. syuting. Aduh, capek negara. banget. Nah itu time consuming banget. Jadinya karya dia jadi agak tersendat kan mau bikin. Iya. Karena ngurusin juga punya keluarga ya. Oke. Dan setiap bulan kan ada video klip baru. Nah, setiap bikin video klip itu yang mungkin stop. Agak terkenal. Tapi lumayan ya kemarin udah upload ya. Cuman lumayan bawah. Jadi agak Kemarin kejar-kejaran upload. dan untuk biar upload juga, jadi agak turunin kualitas terakhir-terakhir ini. Oke. Nah, terus tadi kita juga di atas kita udah collab ya. Terus aku ngelihat adik-adiknya ada yang paling kecil malah belajar bahasa Indonesia. Iya. Karena dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Udah gitu dia maksa ngomong bahasa Inggris sama aku loh, karena seakan-akan aku nggak bisa bahasa Inggris. Dia nyari bahasa Indonesianya apa. Terus aku ngelihat ya, semuanya tuh kayak punya keahliannya sendiri gitu. Pinter-pinter gitu, kelihatan gitu. Apakah itu karena homeschooling juga? Apa gimana? Atau diapain sih? Dikasih apa sih? Karena bapak ibunya jenius gitu. Yang jelas tuh anak-anak ketika kita hidupkan jiwanya, itu kreativitasnya, kemudian minatnya, talentanya semua itu kita langsung arahkan. Jadi mereka nggak, kalau kayak di sekolah kadang ya kayak saya kan sekolahnya nyambung terus gitu ya. Jadi kita habis waktu tuh buat belajar. Nah kalau mereka belajarnya jamnya nggak terlalu banyak, tapi setelah itu mereka bebas berkreasi. Nah, jadi mereka memang nggak takut mau ngapain. Dan nggak pernah dihalang. Iya. Oh terserah ngapain. Iya, jadi kayak aku kan pernah ada ide sesuatu yang agak kurang enak kayaknya. Kalau misalnya ada kayak publik ngelihat gitu. Oke, itu Cuman pernah ada. Pernah ada ide, terus? tapi sebelum dibikin kan. Nah, pas kasih tahu Umi langsung Umi nggak halang. Umi nggak pernah ngalang. Jadi Tapi gimana waktu itu kalau tahu? gini gitu. Tapi waktu itu tahu
Tahu. Enggak, maksudnya halang bukan tidak boleh bukan gitu. Cuma Iya. kita bilang, "Sai, kalau kayak gini gimana?" Nah, gitu. Gitu. Jadi nggak pernah halang tuh kayak jangan bikin kayak gini ini jelek gitu nggak pernah. Oke. Jadi poinnya adalah jangan di stop tapi Iya. diajak diskusi. Iya. Oh. Gimana kalau gini? Gimana kalau ambilnya lebih Sampai dia mutusin yang memang ide kita, yang kita maunya tuh kayak gini. kadang-kadang giring. digituin dapat ide lagi. sebenarnya. Tambah keren lagi videonya gitu. Iya. Menarik ya. Oke, wejangan buat calon bapak. Waduh. Ini aku mau punya anak nih. Iya. Pastinya dalam keluarga tuh kalau kayak di keluarga kita, ayah itu adalah figur utama. Iya. Dia adalah role model. Nah, bagaimana dia itu sangat menjadi panutan anak-anak. Iya. Jadi kalau ayah itu adalah idola, maka itu keluarganya akan solid. Karena dia menjadi suatu tokoh pemersatu, perekat, yang mendamaikan apa semua. Jadi itu akan jadi keluarga luar biasa. Oke, berarti beban saya berat sekali ya. Kalau dipikir-pikir, berarti ayahnya harus bener dong. Iya. Waduh, susah sekali. Nah, ayah itu dia akan ngajak ibunya buat sama-sama berbenah. Jadi Pak Ali itu dia mulai berbenah diri, terus ngajak saya berbenah diri. Sampai sekarang nggak berhenti berbenah diri. Dan kemudian kita sama-sama benah-benahan. Oke. Terus terakhir liburan sama 11 anak. Repot nggak waktu itu ngurus adik-adik? Repot sih pasti repot kan 11 orang anak kan. 11. Apalagi nggak ada yang nggak ada pembantu atau apa gitu kan. Semuanya sendiri. Tapi karena kerepotan satu udah terbiasa, dua semua udah punya posisi masing-masing. Iya. Jadi di rumah punya, pas lagi traveling juga punya. Kayak aku bagian acara-acara Galantar misalnya lagi di jalan gitu tuh bagian aku dengan abang. Apa itinerary maksudnya? Itinerary dan Rundown. rundown video-videonya hari ini apa aja. Sampai dipikirin. Nanti kita traveling videonya ini. Ini gitu. Jadi satu hari 4 video misalnya kita bikin gitu kan. Di garis besar ya, Iya. nggak mendetail. Iya. Habis itu ada yang bagian makanan, jadi bagian nyari restoran atau bagian masak ntar di perjalanan. Kayak pas kemarin di Keliling Eropa, kita Keliling sewa Eropa, karavan, kita motorhome. sewa karavan. Motorhome. Motorhome ya. Motorhome. Oh, iya. Jadi kita masak di dalam mobil. Iya. Yang masak siapa? Sajida itu Kak chef Sajida. kita. Ini nomor 3. Yang nomor 3. Dia memang posisinya chef. Iya, masak. posisi chef. Waduh, kayaknya Itu enak. kalau lihat channelnya Channelnya banyak channel masak. cooking. Iya. Oke. Nah, yang kakak nomor 2 yang tadi itu bagian baju, wardrobe. Wardrobe. Iya, Ini pas traveling juga dia ngurus wardrobe. Iya, betul. Iya, jadi dia mastiin. Paling rumit tuh kalau kita pergi tempat yang summer sama itu. Kan satu perjalanan kita suka banyak negara. Iya. Jadi sini lagi winter, sini lagi summer. Jadi pakaiannya bercampur-campur gitu kan. gitu. Yang tebel-tebel, yang tipis-tipis, itu jadi banyak bajunya. Oh, Harus sambil syuting. Berarti kalau pas lagi foto dia juga ngatur nih. Bagusnya nih kayak gini nih, foto ini dia. Bagian ngatur baju. foto ini kakak yang Ya Allah, ada lagi dong. Bagian foto. Ada lagi dong. Mungkin Kakak foto nomor ada 5. ini, gitu. Oh, iya. Iya. Nyiram tanaman yang mana nyiram? Muntas tiap pagi tuh. Oh ada, itu bercanda loh itu. Bagian yang bersihin kolam berenang juga ada, Bang. Oh ada Ada. juga. Luar biasa ya. Iya bisa gitu ya. Tapi emang kalau misalnya anaknya cuma 5 apakah juga dibagi-bagi juga? Nggak tahu juga apa gimana. Kan pasti kan ada masanya anaknya hanya 5 kan. Oh iya. Iya. Itu Yang udah jelas begitu. waktu anak 4 pertama kan kecil semua itu. Repotnya bukan main. Pasti sih. Iya, ketika bertambah yang lebih besar kan udah membantuin yang jagain yang lebih kecil, jadi udah lebih nyaman, lebih enak. Oke. Ini pertanyaan iseng sih. Oke. Cuman kemarin kenapa liburannya ke Uzbekistan? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Apa itu dia apa? Ya, jadi kenapa kita milihnya Sentral Asia? Jadi kemarin tuh ada Uzbekistan sama Kazakhstan. Sebenarnya Iya. ada Turkmenistan, Kirgistan dan Tajikistan. Cuma 3 ini kemarin terhalang visa. Jadi travel agency menjanjikan visanya dapat, nyampe di sana ternyata nggak dapat. Jadi kita agak sedih. Jadi cuma dapat 2 negara. Tapi kenapa milih negara situ? Iya, Sentral Asia tuh kenapa itu random banget kayaknya. Random banget. Iya. Jadi di situ itu negaranya itu masih pure banget. Jadi kalau kita ngelihat kayak Uzbekistan nih, Iya. kita ngelihat masuk kota tuh kayaknya kota itu semuanya museum. Karena itu bangunannya indah-indah, breathtaking banget. Iya. Nah, Dan Aku belum lihat ada sih editan, beberapa- belum diedit. Apa tuh edit? Jadi bangunannya nggak ada yang diedit gitu ngerti kan? Jadi semuanya masih asli dari orang zaman dulu. Ada yang udah 2 abad gitu. Oh. 3.000 tahun. maksudnya 3.000 tahun. nggak dibangun. Bukan Iya, modern. renovasi Nggak gitu. di renovasi. Edit kirain Photoshop. Bingung. Bangunannya belum dikasih bibir ungu-ungu gitu. Kamera 360 ya. Oke. Terus orangnya juga ramah-ramah. Orang yang ramah. Oh, iya. Ramah, Baik orangnya. baik. Apa yang namanya kalau kita nanya jalan aja nih? Dia bisa turun mobil.
Jadi ada Sekalipun anak muda, anak perempuan, muda naik Mercy misalnya kan. Dia parkir samping itu nunjukin jalan. Terus dia turun. Turun. Terus Mercy-nya dicuri. Enggak dong. jalan sendiri. Kok bisa sebaik itu? Sebaik itu. Di Jakarta nggak ada yang mau Enggak kan? ada, gila. Terus juga aman. Kalau Dan kita aman banget. tinggal barang juga nggak hilang. Uzbekistan. Iya, Uzbekistan. Dia hampir sama kayak Korea. Korea sih agak lebih kurang aman dikit. Wataknya beda. Iya, wataknya beda. Korea aman karena takut kan, Takut, maksudnya di mana-mana CCTV. Kalau ini kan nggak terlalu canggih, negaranya masih kayak baru merdeka kan 91. Jadi kayak kita tahun-tahun berapa gitu ya, berapa puluh tahun yang lalu gitu. Cuma dia friendly, kemudian beautiful country gitu. Iya, kelihatan sih dari videonya sih kelihatan ya. Ada salju-salju segala. Oh iya. Dingin di sana. Dingin nih, lagi musim salju. Lagi kan? musim Iya, salju lagi. sekarang. Kalau sekarang lagi musim hujan. Oh, sekarang duren udah di. Kita doyan durian. Nah, ini pertanyaan buat saya nih. Oh iya, ini lagi di Uzbek ini apa namanya? Tanahnya subur banget. Subur banget. Jadi buah-buah tuh gede dan manis banget. Buah apa yang di situ? Semangka, melon, anggur. Anggurnya Anggur. enak banget. Bisa 9 kali lebih manis dari yang di sini. Iya, betul. Yang bener. Serius. Oh iya, anggur Uzbek ya. Anggur Uzbek. Itu di depan-depan rumahnya semangka. semua orang nanam anggur. Dibikin Buah melon kalau dipotong bisa segelas penuh air. airnya. Yang bener. Serius. Serius. Juicy, very sweet. Aduh. Apelnya. Sampai orang pulang dari sana kadang bawa melon. Boleh kalau di sana naik pesawat bawa melon. Oh, bawa melon pulang gitu. Terus di sana apa? Karena tanahnya itu. Apa? Katanya karena fluktuasi cuacanya itu sangat ekstrim. Jadi misalnya kadang sebentar dingin, sebentar panas. Jadi itu bikin buah-buahannya jadi Oke. manis. Nah, ini tadi pertanyaan buat saya nih. Bener nggak di Uzbek ceweknya cantik? Iya. Mamanya diem aja nih. Awas lo pada pacaran. Iya, cantik kan? Bener. Cewek. Oh, bener. Cuman nggak ada yang make up di sana. Oh, nggak ada yang make up. Heeh. Jadi semua cantiknya pure gitu. Jadi semua alisnya botak. Bukan kayak gitu. Belum digambar. Bukan kayak gitu juga. Udah itu bisa ngeliat hantu semua. Mungkin maksudnya masih kurang polish ya. Jadi Iya. bukan kayak kota metropolitan banget. Iya, dia nggak ada yang kayak high Modalnya beast, udah- atasnya Gucci ini nggak ada. Iya, orang gitu. udah nggak peduli kali. Iya, di sana. Maksudnya Di sana kayak lebih apa adanya ya? Iya, homey. Kayak kemarin yang di restoran, ada Emma Watson gitu ya. Mukanya persis kayak Yang Emma yang Watson. yang restorannya. Serius? Iya, kamu yang main Beauty and the Beast ya gitu kan? Terus? Terus Hampir versi sama banget. ada siapa tuh kemarin? Dia yang- balas, kamu yang the beast ya. Kamu the Beast ya. Kamu beast ya. Yang jadi Venom siapa Venom? Tom Hardy. Ah, Tom Hardy. Tom Hardy Oh, juga ada. Nah, cowok nggak peduli, kalau cowok nggak peduli. Tapi bener, cakep-cakep. ya? Cakep. Oke. Jadi itu dia perpaduan rasnya, ada yang Persia, ada Turki. Aduh, tuh cantik banget pasti sih. Campur-campur. Pasti cantik iya. banget sih. Yang hidungnya mancung. Iya gitu. Apalagi makanannya aku paling suka. Cuma di sebelah Mongol juga, jadi ada yang lebih ke Cina. Jadi Cina tapi mancung gitu. Oh gitu? Oh, itu dekat Mongol? Deket Mongol. Oke, iya. Nah, terus saya udah mau 17 ya? Sekarang 16 kan? 16. 17 mau ada Sweet 17 nggak? Kan biasanya kan ada 17 tahun gitu. Tapi dia mikir berarti ada loh. Enggak. Ada Kalau loh. ke situ sih kayak aku belum kepikiran ya. Tapi kalau aku lebih kayak aku udah mau 17, mestinya aku harus udah lebih matang dan lebih banyak memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam apa namanya? Bikin konten. Bikin karya, bikin konten. Dan Iya. lain gitu lah. Iya. Ya lebih cari jati diri lah. Oke. Lebih memperbaiki. Oke, tapi kan kemewahan kita sekarang adalah untuk bisa mencoba dan belajar dari apa yang Iya. kita buat kan. Jadi makin banyak pelajaran yang udah dapat kalau misalnya. Iya. Soalnya pas 17 tahun itu aku juga banyak salah gitu. Maksudnya pacaran selingkuh. Ya. Iya, gitu. Kan masih apa ya? Ya emang masih nggak ngerti gitu. Jadi ya tapi aku menikmati banget rasa untuk melakukan kesalahan dan belajar lagi gitu sih. Cuman tadi secara spesifik ada apa? Maksudnya ketika 17 tahun gitu, apa mau ada film pendek kah? Mau ada apa? Kan kamu orangnya kreatif nih. Kok target sih target banyak banget. Hmm. Target banyak banget kalau pas di usia 17. Gimana Benar kan mau bikin film ya? Iya ada bikin Bener. film. Oh, Ada mau bener. bikin film. Iya. Kita mau bikin film sendiri, cuman masih dalam proses. Cuman sekarang sih masih Masih belajar banyak sama Bang Radit Iya nih. masih belajar. Siap. Minta kita bikin film bareng sih. Ayo seru. Yang di Telkomsel dulu kamu yang bikin juga ya? Smart Kalau nggak Friend. salah- Ya, Smart Friend. Iya. Itu kamu yang bikin? Bukan. Oh, bukan. Iya. Tapi kok kayak sai banget itunya, editannya, shotnya. Apa ada kreatif Ada ide-ide juga? kita diskusi sama direkturnya. Oh, jadi supaya
feel-nya tuh kayak Sai gitu. Oke, menarik. Nah, terus terakhir ya. Kalau misalnya udah punya anak nih, aku kan anak lahir nih, ya kan? Apa sih sebenarnya yang tidak boleh kita lakukan supaya anaknya itu bisa tumbuh menjadi baik dan kreatif? Yang nggak boleh. Yang tidak boleh kita lakukan supaya anak-anak jangan jadi terhambat gitu Iya. Sebenarnya dari omongan-omongan tadi tuh ya itu udah menggambarkan bagaimana ya contoh kayak misalnya di rumah. Kalau sekarang kalau di psikolog di sekolah segala macam ya bahkan sampai di sekolah-sekolah tertentu malah melarang anak pegang gadget. Sedangkan sekarang kan udah eranya milenial digital. Nah itu di rumah mereka semua jadikan gadget teman. Teman justru nggak apa-apa? Nggak apa-apa, justru gadget tempat untuk berkarya. Justru makanya semua jadi konten kreator. Jadi daripada dia ngelihat ke sana kemari, jadi dia berpikir, belajar bikin konsep, belajar komunikasi, belajar latihan depan kamera, belajar ngedit. Nah jadi akhirnya gadget bukan tidak lagi menjadi satu momok yang takut nanti dia nonton ini nanti itu, tapi menjadi tempat dia berkarya. Dan dengan adanya pembekalan, yang tadi kita bilang morning briefing, malam-malam kadang ada night review juga. Nah itu jadi filter. Jadi filter untuk mereka berkarya, mereka tahu ini kayaknya nggak boleh, ini kayaknya nggak bagus, ini kayak gitu. Nah itu. Jadi kita tidak menghalang, tapi malah kayak speed internet di rumah dikasih yang 100 Mbps. Jadi memang boleh nggak ada yang di blok. Speed tercepat. Iya kayak gitu. Serius? Iya, jadi mereka bisa nggak terhalang-halang. Berarti numpang upload boleh? Bisa. Iya. Jadi, tapi ini menarik nih, karena teman-temanku ya pada nyimpenin gadget tuh buat anak-anak ya. Tapi justru tante tuh berpikir mendingan dikasih, cuman ada filter yang kita berikan. Betul. Dari kecil itu Betul. Karena ini nggak bisa dihalang, ini satu arus yang sedang terjadi kan. Semua jadi digital kan. Kalau jadi kita sebagai parent kita mesti reinvent juga cara kita mendidik. Makanya kita suka diundang juga jadi buat dosen digital parenting. Iya. Karena itu perlu loh. Karena cara orang tua saya ngajarin tuh dia ngikutin zaman. Dia ada kan orang ngajarin dari misalnya dia pas diajarin sama ibunya kayak gitu ke anaknya pas udah sekarang diajarin kayak gitu juga. Bahkan beda zaman kan. Iya, karena zaman berubah. Iya. Ya makanya yang diajarin pun harus berubah. Iya. Tapi belajar di mana tante kayak gitu-gitu? Kok bisa? Iya, nah itu dia yang semua motornya sih dari Pak Halilintar. He's the man, the great father. Jadi dia tuh selalu visioner, dia ngelihat kesini. Oke, sekarang kita kesini. Bahkan yang ngajak ke YouTube bukan itu mereka. Ini kan ini ya. Kalau kita kan apa googling. Kalau dia nggak googling, dia YouTubing. Jadi mau tahu internet YouTube. Jadi tapi mereka nggak kepikiran untuk bikin channel di YouTube. Tapi yang ngajak bikin channel di YouTube tuh paling. Oh gitu. Iya. Lah kan padahal kan biasanya anak-anak yang tahu duluan. Ini bapaknya. Aneh juga ya bisa gitu. Dan cukup mengagetkan nih ketika kalian semua 11 kan pasti jadi omongan kan. Iya. Wah ini ada keluarga 11 orang semuanya punya YouTube gitu iya. kan. Sampai akhirnya kalau di desa-desa tuh kan ditanyain mau jadi apa kan kemarin Pak Presiden nanya mau jadi YouTuber. Jadi ini satu arus baru. Dan sekarang akhirnya kita senang juga para teman yang artis-artis jadi mengsolid ke keluarga. Jadi semua bikin channel-channel keluarga dan semuanya pada bikin kreasi di YouTube. Iya. Artis-artis juga pada bikin YouTube loh. Baim Wong bikin YouTube sekarang trending nomor 1 di Indonesia. Kontennya jadi gembel. Berarti kalian harus pamer kemiskinan supaya trending nomor 1. Dia jadi gembel loh. Itu Baim. Moralnya bagus. Dalam videonya kan moralnya. Iya dia ngasih duit gitu. Cuman tolonglah Baim Wong, Anda itu duitnya banyak loh. Saya main ke rumah Anda, rumahnya bagus loh. Jadi gembel. Tapi ya itu ya, seru karena zaman berubah. Iya. Zaman berubah kita harus ngikutin ya adaptasi. Betul. Apalagi kayak aku nih paling malas nulis dan paling malas baca. Jadi teknologi itu kayak teman-teman banget. Di antara semua anak paling lama aku belum bisa nulis. Sampai sekarang? Nggak mungkin. Nulis yang bagus tuh belum bisa. Nggak mungkin. Maksudnya tulisannya jelek. Jelek banget. Karena dia paling nggak suka nulis. Oh gitu. Jadi dan baca cerita lancar tuh aku belum bisa. Baca cerita lancar tuh maksudnya apa? Baca cerita kayak misalnya ada buku cerita gitu, pasti bacanya tuh bisa satu layar tuh bisa 10 menit gitu. Itu karena susah kata per katanya atau karena di kepala tuh mikir yang lain, gitu. Oke. Jadi kan nggak bisa fokus kayak ngerti kan? Ya, jadi harus jadi kayak misalnya aku pengen nulis sesuatu nih di HP, aku tinggal pencet aja kayak Siri, jadi dia tulisin sendiri itu seperti gitu. Oh, ya pakai yang itu nggak sih? Iya, yang pakai Google itu. Gitu.
Ya aku pengen tahu misalnya aku tulisannya salah nggak sih di bahasa Inggrisnya, aku cari di situ sebenarnya. Iya, kan suka yang ini kan, Siri nyanyikan lagu. Iya betul. Terus dia nyanyi. Iya. Siri ngelawak dong. Kalau ini aku suruh tulis. Jadi kalau lagi balas WhatsApp itu aku suruh nulis. Ya ampun gitu ya Iya. kamu. Si saya kok banjang banget nih, tumen gitu kan. Jadi itu pakai si Google Pakai selalu nulisin. terus. Jadi tulis ini. Aku tahu banget dia malas nulis itu. Tapi kenapa Itu susah panjang banget buat ngetik kan bedanya cuman lebih efisien aja kayak gitu kan. Masa sih? Iya, efisien Waktu banget. cepet. Tinggal ngomong udah ketulis semuanya gitu kan. Oh iya. Tapi dia emang dengan teknologi emang gitu banget sih dia. Jadi dia ngajarin supaya teknologi itu dimanfaatin dengan efisien gitu. Kenapa sih gini sih? Gini itu kan. Jadi lebih cepat kan, lebih beres kan, lebih apa kayak gitu. Dia suka kayak gitu. Iya. Berarti emang karena passionnya di situ kan. Iya. Semua tentang teknologi, kamera dan tadi kan. Oke. Terus apa nih next buat Gen Halilintar nih? Next. Heeh. Next sih yang terdekat mungkin bikin film. Bikin film tadi Iya, yang betul. sekaligus 17 tahun betul? Enggak. Oh itu nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungan. Oh nggak ada hubungan Nggak sama ada ulang tahun mau 17 Nggak ada. itu nggak ada? Oke. Oh, ini tujuan nextnya aja. Oke. Tujuan nextnya. Ya udah ditunggu filmnya. Ini akan ada apa di layar lebar kah di Layar lebar. di layar lebar? Oke. Itu yang nulis kamu atau? Skripnya? Kalau untuk ide dan lain-lain kita sendiri, tapi kalau ya apa namanya kayak PH gitu pasti ada ntar. Oke. Gitu-gitu. Siap. Dan mungkin penulis bisa kan kita nggak punya pengalaman sama sekali. Iya. Ya, mungkin belajar atau misalnya. Yang coming soon ini buku ini Halilintar the Father, the Influencer. Ini katanya minggu depan loh. Ya. Bener nggak? Bener. Oh. Ini rahasia Gen Halilintar nih ada di Pak Halilintar. Siap. Pak Halilintar kemana kok nggak mampir? Iya, Pak Halilintarnya lagi nulis. Oh gitu. Lagi asik banget nulis. Jadi tadi aduh pengen kesini kita tapi ini gimana ya? Iya. Ata juga lagi sibuk kali ya. Kadang Ata kan- lagi di Bali dia. Oh, tuh lagi di Bali. Oke. Ya, tungguin aja video collab kita ya di channelnya Gen Halilintar juga. Terima kasih udah mampir dan aku nanti kapan-kapan juga mau main. Iya, kami tunggu banget Radit untuk main ke rumah Gen Halilintar. Siap. Tapi nggak punya Lamborghini, jadi nggak bisa di prank. Kan itu kan nge-prank apa? Nge-prank Rapi. Punya Rapi kan. Makasih semuanya. Bawa kucingnya aja, bawa kucingnya lucu-lucu. Oke, Jangan lupa bye. subscribe channel Gen Halilintar juga. Lenggogeni juga ya. Oke. Dadah. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.